Kericuhan terjadi saat pemindahan tahanan makar di Sorong, Papua Barat Daya. Massa terlibat bentrok dengan polisi dan juga merusak gedung-gedung pemerintah. Pemindahan 4 tahanan kasus makar dari Sorong, Papua ke Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh Rabu dini hari. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Kericuhan ini terjadi Rabu dini hari tadi. Akibat serangan massa, salah satu perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade area di depan Mapolresta Sorong Kota. Upaya aparat membubarkan massa di jalanan kota Sorong mendapat perlawanan. Tak hanya terlibat bentrok dengan aparat, massa juga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, kantor Wali Kota Sorong, hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran, sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personel Brimob Yonce Nabire. Rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasatgas Tindak ODC Kombes Pol Wahyu dengan melibatkan personel gabungan Satgas Gakum ODC, Satgas Tindak ODC dan Polres Nabire. Salah satu tersangka Suprianus Bagau alias Siprianus Wea memperagakan bagaimana pelaku yang terbagi 3 kelompok membunuh dan merampas senjata 2 personel Brimob. Sebanyak 21 adegan diperagakan untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan 2 anggota Brimob, Brigpol M. Arif Maulana dan Bribtu Nelson C. Runaki. Rekonstruksi dilakukan dengan pengamanan ketat dengan melibatkan 15 kendaraan taktis. Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, personil gabungan dari Polres Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian. Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, personil gabungan dari Polres Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki. Rekonstruksi dilakukan di lokasi di TKP kilometer 128, Distrik Siriwo, dengan pengawalan ketat dan perlengkapan taktis oleh Satgas Damai Kartens. Tersangka Suprianus Bagau alias Siprianus Wea yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengikuti 21 adegan reka ulang. Adegan menggambarkan secara rinci perencanaan, pembagian kelompok, eksekusi penembakan, pembacokan hingga perampasan senjata milik korban. Rekonstruksi juga mengungkap peran Suprianus sebagai dokumentator aksi, termasuk saat merekam video pernyataan sikap kelompok usai kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Tersangka telah dikembalikan ke rutan Polres Nabire dan tim penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologis kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan atau pembunuhan terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire yang gugur saat melaksanakan tugas pengamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian kacab tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Di belakang, tangan belakang. Turun, turun coba. Turun. Jarak. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain, yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Pemirsa, polisi menangkap 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Ternyata proses pembunuhan ini diduga direncanakan sedemikian rupa karena terbagi dalam 4 klaster. 15 pelaku dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN memiliki perannya masing-masing. Terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, aktor intelektual, kemudian klaster pembuntutan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Terduga otak penculikan yang baru diketahui yakni Dwi Hartono alias DH dan pelaku inisial C. Sementara pelaku lainnya YJ, AA, AT, RS, RAH, dan RW masih menunggu kepastian perannya dari rilis kepolisian.